Baik, di sini saya atas nama Redianto Sifrus Manggasa dengan NIM 23055111065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata awal serta mengenai analisa statik ekuivalen secara perhitungan manual. Di sini untuk data gedungnya itu sendiri, untuk pada ketentuan tugasnya jumlah lantainya 3 lantai dengan jenis tanah yaitu tanah sedang, dan jenis pemanfaatannya untuk guest house serta redaman kritis 5% dan sistem rangka baja memikul momen khusus. Yang pertama, kita akan menentukan untuk kategori risikonya. Di sini kita bisa buka pada tabel 3 dan tabel 4 SNI 1726 tahun 2019. Di sini kita lihat ketentuan tugasnya yaitu bangunan yang kita desain ini berfungsi sebagai gedung perkantoran dengan kategori risikonya 2. Kita bisa lihat di sini pada tabel 3 kita lihat untuk gedung perkantoran itu kategori risikonya berada pada tingkat kategori risiko 2, dan kita lihat untuk faktor keutamaan gempa dengan kategori risiko 2 didapatkan faktor keutamaan gempa atau LE-nya itu 1. Baik, selanjutnya kita akan menentukan terkait dengan kelas situsnya. Untuk kelas situsnya itu sendiri, lokasi bangunan yang kita desain itu kita rencanakan terletak pada Kabupaten Buleleng, yang mana untuk kelas situsnya itu sendiri termasuk dalam kelas situs SD atau tanah sedang, yang merupakan ketentuan tugasnya yaitu menggunakan kelas situs tanah sedang atau SD, yang mana parameternya bisa kita lihat di sini pada tabel 5. Baik, selanjutnya untuk parameter SS dan E1. Untuk SS-nya itu sendiri merupakan percepatan respon spektral MC dari peta gempa pada periode pendek, dan untuk E1-nya percepatan respon spektral MC dari peta gempa pada periode 1 detik. Yang mana di sini dari peta respon spektral parameter kecepatan gempa 2% kemungkinan terlampaui dalam kurun waktu 50 tahun dan redaman 5% yang bisa kita lihat pada gambar 16 dan gambar 17. Gambar 16 dan gambar 17 SNI 1726 tahun 2019. Dan kita bisa juga memanfaatkan web atau situs desain spektra Indonesia milik Kementerian PU, yang mana untuk SS-nya itu sendiri kita dapat lihat di sana semua. Di sini untuk SS-nya itu sendiri kita peroleh 1,0148, dan untuk S1-nya kita peroleh 0,4126G. Baik, selanjutnya kita akan hitung terkait nilai FA dan FV-nya. Untuk nilai FA itu merupakan faktor amplifikasi yang meliputi faktor amplifikasi getaran terkait percepatan pada getaran periode pendek. Untuk FV itu sendiri merupakan faktor amplifikasi terkait percepatan yang mewakili getaran pada periode 1 detik. Untuk FA dan FV itu kita dapat cari dengan data kelas situs dan SS untuk FA dan S1 untuk FV. Serta kita dapat menggunakan tabel 6 dan 7 SNI 1726 tahun 2019. Untuk nilai SS, E1 dan KS-nya sudah kita peroleh sebelumnya pada perhitungan sebelumnya dengan SS kita peroleh di sini, E1 di sini, dan untuk KS atau kelas situsnya kita mendapatkan SD atau tanah sedang. Di sini karena tidak ada data di tabel, maka kita menggunakan interpolasi dengan rumus Y sama dengan Y0 ditambah Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0 dikali X dikurang X0. Mana di sini untuk dengan interpolasi didapatkan nilai FA-nya yaitu 1,0941 dan nilai FV-nya 1,8874. Baik, selanjutnya kita akan menentukan atau mencari terkait dengan parameter SMS dan SM1. SMS merupakan parameter respon spektral percepatan pada periode pendek dan SM1 pada periode 1 detik. Untuk menentukan SMS itu kita dapat dihitung dengan rumus FA dikali SS, dan untuk SM1 FV dikali S1. Di sini dengan kita substitusi untuk nilai-nilainya yang sudah kita perhitungkan sebelumnya. Di sini didapatkan nilai untuk SMS-nya 1,1103 dan SM1 0,7787G. Baik, selanjutnya untuk parameter SDS dan SD1. Untuk
SDS itu sendiri merupakan parameter percepatan spektral desain untuk periode pendek dan SD1 untuk periode 1 detiknya. Yang mana untuk menentukan SDS itu digunakan rumus 2/3 SMS dan untuk SD1 digunakan rumus 2/3 SM1. Langsung saja dimasukkan ke dalam rumus dengan SMS dan SM1 yang sudah diperoleh sebelumnya, didapatkan SDS-nya yaitu 0,7402G dan SD1-nya 0,5192G. Baik, selanjutnya di sini kita akan menentukan terkait dengan kategori desain seismik atau KDS-nya. Ini kategori desain seismik itu sendiri dicari dengan menggunakan data SDS serta SD1 dan kategori resiko yang sudah kita peroleh sebelumnya. Caranya yaitu kita dapat lihat pada tabel 8 dan 9 SNI 1926 tahun 2019. Kita lihat di sini untuk kategori resikonya 2, kategori resiko 2 di sini berarti pada baris ini dan ini. Dan untuk SDS-nya itu sendiri kita lihat untuk nilainya. Untuk SDS-nya itu sendiri kita lihat di sini, yang mana di sini untuk SDS-nya diperoleh lebih besar dari 0,5 sehingga didapatkan untuk kategori risiko pada periode pendeknya yaitu termasuk dalam kategori risiko D. Dan untuk periode 1 detik kita bisa lihat di sini untuk nilai SD1-nya 0,5192 yang mana nilai ini lebih besar dari 0,2. Maka untuk kategori risikonya didapatkan kategori risiko yaitu D, ya Mak. D. Maka kita akan pakai untuk KDS-nya itu D. Baik, selanjutnya kita akan menentukan terkait dengan koefisien desain yang mana bangunan yang kita desain merupakan sistem rangka baja pemikul momen khusus. Untuk menentukan parameter R, omega 0 dan CD-nya, kita dapat lihat pada tabel 12 SNI 1726 tahun 2019. Yang mana di sini kita coba lihat di sini untuk rangka baja pemikul momen khusus, untuk koefisien modifikasi respons atau R-nya didapatkan 8, untuk faktor kuat lebih sistem atau omega 0-nya didapatkan di sini 3. Ini. Dan untuk CD atau faktor pembesaran defleksinya didapatkan 5,5 di sini. Sehingga didapatkan nilai-nilai seperti ini. Selanjutnya untuk periode panjang atau TL-nya, di sini kita dapat lihat di peta. Di peta tergantung dengan warna dari titik koordinat yang kita pakai dalam lokasi desain bangunan. Kita lihat di sini untuk Kabupaten Buleleng kira-kira terletak di sini, yang mana di sini adalah warna kuning dengan TL-nya itu yaitu 12 detik, warna kuningnya itu 12 detik. Di sini kita peroleh untuk TL-nya 12 detik. Baik, setelah kita memperhitungkan semua data awal tadi seperti KE, RLE dan seterusnya, sini kita akan memulai terkait dengan analisa statik ekuivalen. Sini langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita menghitung periode fundamental pendekatan atau TA. Nilai TA ini dapat ditentukan dengan beberapa persamaan dalam pasal 7.8.2.1 SNI 1726 tahun 2019 yang dan diambil yang terbesar atau T yang terbesar. Dari di sini pertama untuk rumus menghitung TA yaitu dengan CT dikali HN pangkat X. Di sini untuk nilai CT-nya itu sendiri kita tentukan dengan kita dapat lihat pada tabel 18 di sini. Untuk nilai CT dengan sistem kita yaitu sistem rangka baja pemikul momen khusus, yang mana di sini kita bisa lihat rangka baja pemikul momen dengan CT dan X-nya kita ambil di sini 0,466 dan untuk nilai X-nya 0,9. Untuk X-nya, untuk H-nya ini sendiri merupakan tinggi gedungnya itu sendiri, tinggi gedung bangunan yang kita kita rancang. Sini mendapatkan TA, kita hitung saja, kita masukkan semua nilainya, didapatkan TA di sini 0,3868 S. Untuk menghitung Tmax itu sendiri dengan rumus CU dikali TA. Yang mana di sini untuk nilai CU di sini kita hitung dengan nilai CU ini sendiri kita hitung dengan menyesuaikannya dengan
parameter SD1, yang mana untuk SD1 nilai SD1 nya sendiri 0,5192, yang mana lebih dari 0,4 didapatkan koefisien CU nya yaitu 1,4, dan dimasukkan ke rumus CU dikali TA didapatkan Tmax nya 0,5415. Dan di sini selanjutnya untuk sebagai alternatif diizinkan untuk menentukan periode fundamental pendekatan TA di dalam detik dari persamaan berikut untuk struktur dengan ketinggian tidak melebihi 12 tingkat. Dikarenakan gedung yang kita rancang tidak melebihi 12 tingkat, maka kita dapat menggunakan juga alternatif yang ini dengan jumlah tingkatnya 3. Untuk TA-nya itu sendiri, untuk rumus TA-nya 0,1 dikali 3 didapatkan TA 0,3S. Dimana untuk T-nya sendiri kita ambil yang paling besar yaitu Tmax-nya. Di sini kita dapatkan Tmax-nya itu 0,5415S, yang mana merupakan nilai T yang paling besar. Selanjutnya untuk gaya dasar seismik atau V ditentukan, kita dapat berpedoman pada pasal 7.8.1 SNI 1726 tahun 2019, yang mana untuk rumusnya itu sendiri yaitu CS dikali W, yang mana CS itu merupakan koefisien respon seismik yang ditentukan sesuai dengan 0, dan W nya berat seismik efektif menurut 0. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait dengan koefisien respon seismik atau CS, yang mana koefisien respon seismik ini ditentukan menggunakan persamaan pada pasal 7.8.1.1 SNI 1726 tahun 2019, yang mana untuk rumusnya itu sendiri, rumus CS untuk menghitung CS yaitu CS sama dengan SDS per R per IE, yang mana kita masukkan ke dalam rumus didapatkan di sini untuk CS-nya 0,0925, yang mana untuk CS ini sendiri memiliki dua syarat, yaitu untuk CS ini sendiri tidak boleh melebihi CS max-nya, dan untuk CS min-nya harus lebih dari atau sama dengan 0,01. Kita hitung untuk CS max-nya dengan rumus SD1 per T dikali R per IE, yang mana untuk CS-nya ini sendiri, CS max-nya ini sendiri didapatkan hasil 0,1198, yang mana masih untuk CS-nya ini sendiri masih kurang dari CS max-nya yaitu 0,1198. Untuk CS min-nya kita hitung dengan persamaan 0,044 SDS dikali IE harus lebih dari atau sama dengan 0,01, yang mana di sini untuk CS min-nya dapatkan hasil 0,0326, yang mana lebih dari 0,01, sehingga untuk CS 0,0925 dapat digunakan. Baik, di sini kita akan menentukan atau menghitung berat seismik efektif atau W dengan bantuan ITEPS maupun manual. Di sini dengan bantuan ITEPS kita dapatkan untuk mass X, kita ambil dari mass X-nya. Di sini dapatkan 209.382,09, 504.083,05, 504.083,05 untuk lantai 3-nya. Di sini kita kalikan dengan gravity dan dibagi 1000, didapatkan hasil seperti pada yang ini. Untuk menghitung berat lantai seismik secara manual, itu kita harus perhitungkan berat masing-masing elemen, seperti berat kolom, berat dinding, pelat, superdet, berat balok, dan lain-lain. Sini kita akan hitung hitung masing-masing elemennya, dimana untuk pada lantai 1 untuk gamma betonnya 24 kN per meter kubik, dan untuk BJ dindingnya atau berat jenis dinding 2,5 kN per meter persegi, yang mana untuk bentangnya, panjang bentangnya 4,9. Baik, untuk lantai 1 di sini dengan tinggi dari kolom yaitu 3,5 meter didapatkan berat kolom di sini 327,6 kN. Untuk berat dindingnya didapatkan 1933,35625 kN, dan untuk berat pelat dapatkan 1040 sekian kN, dan untuk berat superdet pelat
didapatkan 553, sekian. Dan untuk berat beban hidup di sini kita perhitungkan 432, sekian kilonewton. Baik, dan untuk berat baloknya kita perhitungkan masing-masing. Untuk balok B1, B3 dan B5 didapatkan masing-masing berat 456, sekian kilonewton, 178, sekian kilonewton, dan 69, sekian kilonewton. Untuk berat totalnya dijumlahkan semua untuk beban-bebannya didapatkan 4991, sekian kilonewton. Yang mana untuk pada lantai 2-nya sini didapatkan berat kolomnya 327,6 kilonewton, untuk berat dinding 1933,36 kilonewton, untuk berat pelat 1040,27 kilonewton, untuk berat super dead pelat 553,003 kilonewton, untuk berat beban hidupnya 432,541 kilonewton. Dan untuk berat balut diperhitungkan masing-masing seperti pada lantai 1 didapatkan. Untuk berat total lantai 2 dijumlahkan semua W-nya didapatkan berat total 4991,33 kg, yang mana sama dengan berat total pada lantai 1. Baik, di sini untuk berat total pada lantai 3 di sini kita perhitungkan. Untuk berat kolomnya 163,8 kN, untuk berat pelat 243,0472 kN, untuk super deck pelatnya 239,9423 kN, untuk beban hidupnya 74,304272 kN, untuk berat baloknya didapatkan. Untuk balok B1 456744, untuk balok B3 178,1712 kN, dan untuk balok B5 69,6438 kN. Dan dapatkan berat total 1925,653 kN. Yang mana ini kita jumlahkan semuanya, kita jumlahkan ke 3 berat total pada masing-masing lantai tersebut didapatkan 11.908,3, yang mana di sini hanya berbeda tipis dengan hasil dari TEPS, yaitu 11.944,15 kN. Selanjutnya kita akan membandingkan hasil manual dan hasil TEPS dari gaya geser dasar seismik atau V. Gaya geser dasar seismik ini sendiri ditentukan dengan persamaan pada pasal 7.8.1 SNI 1726 tahun 2019, yang mana dengan rumus V sama dengan CS dikali W untuk manualnya. Untuk ITEPS-nya mendapatkan hasil 1104,7274 kN untuk ITEPS. Dan untuk manualnya kita kali saja untuk nilai CS dan W-nya. Untuk nilai W-nya 11.908,3 dan untuk CS-nya itu 0,0925. Didapatkan hasil di sini 11.001,78837 kN, yang mana berbeda sedikit dengan ITEPS. Baik, selanjutnya kita akan menentukan terkait dengan distribusi vertikal gaya seismik atau Fx, yang mana dengan persamaannya itu Fx sama dengan C Vx dikali V, dan CVX sama dengan Wx dikali Hx pangkat K per sigma I sampai dengan N Wx dikali Hx pangkat K. Yang mana di sini untuk T-nya kita sudah perhitungkan sebelumnya, dan untuk K-nya digunakan untuk menentukan K-nya menggunakan rumus interpolasi. Didapatkan hasil 1,0207 dengan rumus interpolasi, yaitu Y sama dengan Y0 ditambah Y1 kurang Y0 per X1 kurang X0 kali X kurang X0, yang mana didapatkan nilai K yaitu 1,0207. Selanjutnya kita akan menghitung terkait dengan FI-nya, F lantai ke I, yang mana di sini untuk HI-nya adalah tinggi masing-masing lantai, tinggi paling atas dari masing-masing lantai, yaitu 3,57 dan 10,5, dengan K itu 1,0207, dengan HI pangkat K di sini HI pangkat K dapatkan hasil seperti ini, dan WI adalah berat masing-masing lantainya, berat
total masing-masing lantai. Dan di sini WI dikali HI pangkat K mendapatkan hasil seperti ini dan dijumlahkan. Dan untuk FI-nya itu sendiri dengan mengkalikan dari V gaya geser dasar seismik dengan WI dikali HI pangkat K dari masing-masing lantai, lalu dibagi dengan WI dikali HI pangkat K total mendapatkan FI. Lalu FI ini sendiri disigmakan, dijumlahkan mendapatkan hasil 1101,7884. Selanjutnya untuk distribusi horizontal gaya seismik atau Vx, yaitu didapatkan dari sigma I sama dengan X sampai dengan N dari Fi. Yang mana di sini untuk Vx-nya sendiri merupakan penjumlahan dari Fi, dari F lantai 1, 2, dan 3. Yang mana di sini not oke dikarenakan ada selisih sedikit di antara Vx dengan V dari ITEPS di sini. Makanya di sini not oke dengan error yang dihasilkan yaitu 0,266%, yang mana merupakan perbandingan dari gaya geser dasar seismik secara manual dan dari ITEPS.